Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Afilia dengan NIM 222421174 kelas 3C dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan membahas materi mengenai jaringan tumbuhan. Jaringan masih ada kaitannya dengan sel. Jadi, struktur penyusun tubuh makhluk hidup itu ada urutannya. Yang paling sederhana itu namanya sel. Sel merupakan satuan struktur terkecil dari tubuh makhluk hidup. Kumpulan dari sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Sekumpulan jaringan yang menjadi bagian dari organisme namanya organ, dan kerjasama antara struktur dan fungsi organ yang harmonis dalam suatu tubuh itu namanya sistem organ. Dan suatu jasad atau makhluk hidup merupakan organisme. Jadi, urutannya itu yang pertama sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas urutan yang kedua, yaitu mengenai jaringan yang ada pada tumbuhan. Seperti yang sudah kita ketahui, jaringan adalah kumpulan dari sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Jadi jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk organ tumbuhan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu kalau di kingdom Plantae atau tumbuhan ada dua kelompok besar, yaitu tumbuhan vaskuler atau tumbuhan berpembuluh seperti tumbuhan berbunga seperti yang ada di samping ini. Ia menyerap air dan unsur hara dari akar ke seluruh bagian tanaman karena mempunyai pembuluh. Dan yang kedua itu tumbuhan non-vaskuler, contohnya lumut-lumutan, karena ia menyerap air dan unsur hara langsung dari daun-daunnya. Pada video kali ini kita akan membahas jaringan yang ada di tumbuhan vaskuler. Jaringan tumbuhan vaskuler dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem itu merupakan jaringan muda yang aktif membelah, dan terus membelah untuk menambah sel tubuhnya. Sedangkan jaringan dewasa itu hasil dari pembelahan jaringan meristem yang sudah memiliki struktur dan fungsi khusus atau terdiferensiasi dan tidak lagi bisa membelah. Di video kali ini kita akan coba mengenal lebih dekat jaringan meristem tumbuhan. Tumbuhan bisa tumbuh tinggi karena adanya aktivitas jaringan meristem. Meristem berasal dari bahasa Yunani, meristos, yang artinya terbagi. Meristem merupakan daerah tempat tinggalnya sel-sel meristematik. Biasanya, meristem ini ditemukan di puncak akar dan pucuk. Ciri-ciri dari sel ini ialah merupakan sel hidup dan berdinding sel tipis. Bentuknya bermacam-macam, ada yang oval dan poligonal, vakuolanya kecil, protoplasmanya padat, dan nukleusnya besar. Jaringan meristem ini diklasifikasikan lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu berdasarkan asal pembentukannya dan berdasarkan letaknya. Jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya dibagi lagi menjadi tiga, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Yang pertama yaitu promeristem. Nama lainnya itu primordial meristem. Promeristem ini merupakan tahap yang paling muda dari perkembangan meristem. Semuanya berawal dari promeristem ini, biasanya ditemukan di ujung akar dan tunas. Fungsinya itu hanya membelah secara mitosis untuk memperbanyak diri menjadi meristem primer, dan agar tumbuhannya bertambah besar karena belum terdiferensiasi. Makanya promeristem ini belum memiliki fungsi yang spesifik. Hari demi hari, promeristem akan berkembang menjadi jaringan meristem yang kedua, yaitu meristem primer. Meristem primer ini ditemukan di tumbuhan dewasa dan masih membelah diri, tapi sudah ada yang terdiferensiasi. Meristem primer menghasilkan jaringan primer. Sistem seperti protoderm, meristem dasar, dan prokambium. Meristem primer ini ditemukan di ujung akar dan batang karena fungsinya sebagai pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan yang membuat batang bertambah tinggi dan akar tambah panjang, serta membentuk jaringan permanen. Meristem primer ini ada yang tetap menjadi jaringan meristem yang bakal terus membelah, dan ada juga yang terdiferensiasi jadi meristem sekunder. Karena meristem sekunder ini, tumbuhan yang awalnya kecil bisa berubah menjadi besar, berkayu, dan tebal. Pertumbuhan ini disebut dengan pertumbuhan sekunder. Nama lain dari meristem sekunder adalah kambium. Kambium itu dibagi menjadi dua, yaitu kambium vaskular dan kambium gabus. Kambium vaskular berperan sebagai lapisan pertumbuhan sekunder utama pada batang dan akar tumbuhan. Pertumbuhan sekunder ini terjadi dalam dua arah, yaitu keluar dan ke dalam badan tumbuhan.
Kambium vaskuler menghasilkan jaringan floem ke arah luar dan jaringan xilem ke arah dalam. Sedangkan kambium gabus atau velogen menghasilkan lapisan pelindung atau disebut dengan jaringan gabus. Pertumbuhannya juga terjadi dua arah, yaitu keluar dan ke dalam badan tumbuhan. Jaringan gabus yang dibentuk ke arah luar terdiri dari sel-sel mati yang disebut dengan velum. Sedangkan jaringan gabus yang dibentuk ke arah dalam, sel-selnya hidup dan disebut dengan veloderm. Ketiga lapisan ini, veloderm, velogen, dan velum, secara keseluruhan disebut lapisan pelindung atau bahasa ilmiahnya periderm. Selanjutnya, letak meristem dibagi menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal ini letaknya ada di ujung batang utama atau ujung batang lateral, atau bagian pucuknya. Meristem apikal ini juga bisa ditemukan di ujung akar. Fungsi meristem apikal ini adalah untuk pemanjangan akar dan batang. Proses pemanjangan batang ini akan menghasilkan tunas apikal atau tunas yang tumbuh di ujung batang dan nantinya berkembang menjadi cabang, samping daun, dan juga bunga. Meristem apikal ini nantinya akan berkembang menjadi 3 jenis meristem primer, yaitu protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Protoderm letaknya ada di bagian paling luar dan akan berkembang menjadi jaringan epidermis, lalu ada prokambium yang letaknya di antara protoderm dan meristem dasar. Prokambium ini akan berkembang menjadi jaringan pengangkut dan meristem sekunder. Dan yang terakhir adalah meristem dasar yang letaknya di tengah. Ia akan berkembang menjadi sel parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Oh iya, for your information, jaringan pengangkut, parenkim, kolenkim, dan sklerenkim itu merupakan jaringan permanen yang akan kita bahas setelah penjelasan jaringan meristem ini ya. Pada saat tumbuhan lagi tumbuh tinggi, meristem apikalnya itu lagi tumbuh ke atas, membentuk tunas pucuk, tapi ada juga yang bakal tertinggal. Biasanya letaknya di antara ruas batang yang bisa kita temukan di tumbuh-tumbuhan monokotil seperti bambu. Ada ruas-ruasnya gitu kan. Nah, meristem apikal ini yang tertinggal disebut dengan meristem interkalar. Karena letaknya di antara ruas batang, meristem interkalar ini yang membuat ruas-ruas batang juga bisa tumbuh memanjang. Contohnya itu juga bisa seperti rerumputan. Rerumputan ini bisa terus tumbuh lagi walaupun sudah dipotong karena ia memiliki meristem interkalar. Yang terakhir, meristem lateral. Letaknya memanjang sejajar permukaan akar dan batang. Meristem ini mempunyai andil besar dalam pertumbuhan sekunder, seperti di proses penebalan akar dan batang. Meristem lateral ini ada di hampir semua tumbuhan berkayu. Misalnya itu pada batang tanaman, kan memiliki kulit batang. Seiring berjalannya waktu, kulit batang ini akan melemah dan perlindungan tumbuhan pun juga akan melemah. Disinilah meristem lateral beraksi. Dia akan membentuk lapisan kulit baru tanpa menghilangkan kulit lamanya. Jadi, batang tumbuhan akan bertambah tebal dan semakin tebal. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai jaringan dewasa atau bisa juga disebut dengan jaringan permanen. Jaringan permanen ialah jaringan meristem yang matang dan berdiferensiasi untuk membentuk berbagai jenis jaringan lainnya. Berdasarkan kesamaan dari selnya, jaringan permanen diklasifikasikan menjadi jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Ciri-ciri atau klasifikasi dari jaringan permanen yang pertama yaitu selnya berkembang dengan baik dan berbentuk. Dinding selnya cukup tebal, inti selnya besar, dan sitoplasmanya lebih kuat. Umumnya ada vakuola di dalam sel. Mungkin ada ruang antar sel di antara sel-selnya. Disebut dengan jaringan permanen sederhana karena terdiri dari sel-sel yang sama yang memiliki asal-usul yang sama. Berdasarkan fungsi jaringannya, ini diklasifikasikan menjadi parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan parenkim memiliki bentuk sel polihedral dengan dinding sel tipis dan memiliki ruang antar sel yang luas. Jaringan ini membantu dalam proses fotosintesis, penyimpanan cadangan makanan, dan membantu tanaman air mengapung. Jaringan parenkim ini terdiri dari sel-sel yang hidup yang ditemukan di akar, batang, daun, dan bunga. Selanjutnya jaringan kolenkim terdiri dari sel-sel hidup yang memanjang. Jaringan ini memberikan elastisitas, dukungan mekanis, dan kekuatan tarik ke tubuh tumbuhan. Jaringan kolenkim ditemukan terutama di korteks batang dan daun. Lanjut, jaringan sklerenkim adalah sel mati yang memiliki dinding sel yang sangat tebal
yang mengandung lignin. Jaringan sklerenkim ini melindungi tanaman. Jaringan ini ada di batang daun dan penutup kelas biji dan kacang-kacangan. Sekarang kita akan beralih ke jenis jaringan permanen yang kedua, yaitu jaringan permanen kompleks. Seperti namanya, jaringan permanen ini terdiri dari lebih dari satu jenis sel. Jaringan permanen kompleks diklasifikasikan menjadi xilem dan floem. Xilem adalah jaringan kompleks yang terdiri dari trakeid, pembuluh, parenkim xilem, dan serat xilem. Xilem ini mengangkut air dan mineral sebagai bahan baku dari akar ke bagian tanaman lainnya, sedangkan floem terdiri dari tabung saringan, sel pendamping, serat floem, dan parenkim floem yang mengangkut makanan dari daun ke bagian tanaman yang lain. Sebagai kesimpulannya, kita telah melihat dan memahami jaringan tumbuhan, klasifikasi, dan fungsinya. Poin untuk dipahaminya itu, jaringan tanaman pada dasarnya diklasifikasikan menjadi jaringan meristematik dan permanen. Jaringan meristematik ini membelah sepanjang hidup dan mendorong pertumbuhan tanaman. Jaringan meristem ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan asal pembentukannya dan juga letaknya. Berdasarkan asal pembentukannya itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan letaknya, meristem juga terbagi lagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Selanjutnya, jaringan permanen. Jaringan permanen berasal dari jaringan meristematik dan memfasilitasi pengangkutan, penyiapan makanan, dan memberikan dukungan pada tumbuhan. Jaringan permanen ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu permanen sederhana dan permanen kompleks. Jaringan permanen sederhana terbagi menjadi tiga, yaitu parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Sedangkan jaringan permanen kompleks terdiri dari jaringan vaskular, yakni xilem dan floem. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.